Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Andijaya Garden, channel kita untuk jalan semua para pecinta aglonema di seluruh Indonesia yang berbahagia tentunya ya. Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat selalu, berselalu dan selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dilancarkan rezekinya dan yang pastinya selalu dilancarkan silaturahminya. Gitu ya teman-teman. Oke, sampai detik ini semoga teman-teman masih tetap stay tune terus di channel Andijaya Garden, dan terima kasih buat teman-teman yang masih tetap stay tune terus di channel Andijaya Garden sampai detik ini, dan selalu mendukung channel kita sehingga channel kita makin berkembang, makin kreatif, makin inovatif, memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Yang belum dukung, caranya dukung terus channel Andijaya Garden ya, dengan like, komen, dan subscribe-nya serta bantu share-nya luas-luas mungkin, sebanyak-banyak mungkin agar channel ini makin berkembang lagi ya teman-teman, memberikan konten-konten yang bermanfaat dan tetap semangat memberikan konten-konten buat teman-teman semua para pencinta aglonema di seluruh Nusantara pastinya gitu ya teman-teman. Nah, pada kali ini kita akan memberikan edukasi masih di dunia seputar peraglonemaan Indonesia pastinya ya teman-teman. Semoga nanti apa yang kita berikan bisa dicerna dengan lancar oleh teman-teman semua dan bisa dipahami apa yang kita sampaikan nanti ya teman-teman. Oke, lanjut aja langsung ke edukasinya pada kali ini teman-teman. Cekidot. Oh ya teman-teman, sebelum kita mulai edukasi untuk review tanian kita yang kemarin sungkupan dan juga metode pengangkatan induk, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dasar-dasar kita bermain aglonema yang perlu harus kita siapkan itu apa gitu ya teman-teman. Jadi banyak teman-teman yang terburu-buru bermain aglonema, yaitu dengan meskipun kita punya banyak uang, terus akhirnya apa, kesiapan seperti greenhouse-nya yang belum memadai itu memaksa kita harus sudah membeli tanaman-tanaman yang mahal. Alhasil apa, tanaman ini tidak bisa hidup secara maksimal gitu ya teman-teman. Jadi yang perlu harus kita pahami di sini adalah saat kita pengen bermain aglonema atau berhobi aglonema, yang perlu harus disiapkan adalah greenhouse-nya dulu. Jadi greenhouse ini juga kita mesti harus standar, minimal standar itu dalam artian pencahayaan dan suhunya harus standar. Kalau bentuk sih nggak perlu harus standar yang dibayangkan dalam artian harus tinggi segala macam, enggak. Yang penting pengolahan cahaya, pengolahan suhu di dalam greenhouse dan angin yang masuk ke dalam greenhouse ini sudah cukup. Nah, jadi kita harus memahami misalkan kandang itu ketinggian 2 meter, ada yang 2 meter, 2,5 meter, ada yang 3 meter seperti itu. Jadi menyesuaikan tempat yang kita punya di rumah gitu teman-teman. Jadi saat kita membuat greenhouse kita harus menguasai atau memahami terkait material bahan yang kita gunakan untuk pembuatan greenhouse. Seperti untuk atapnya, misalkan seperti atapnya kita harus menggunakan plastik UV atau paranet, tapi ini tidak harus kita menggunakan plastik UV ya, tidak juga harus menggunakan plastik paranet, tergantung tempat yang kita buat. Seandainya kita berada di bawah pohon-pohon yang rindang, kita pengen bikin greenhouse, cukup menggunakan UV saja, nggak perlu harus menggunakan paranet. Itu yang pertama. Tapi untuk penggunaan paranet saja bisa dilakukan saat kita punya tempat di situ tempatnya panas, kita tidak harus menggunakan UV, bisa. Tapi hasilnya juga nanti akan berkendala saat di musim penghujan. Jadi saat musim penghujan tahu-tahu daunnya pada busuk seperti itu. Jadi paling aman saya sarankan, karena tidak semua tempat itu sama, minimal untuk penyamarataan greenhouse harus disertai dengan plastik UV dan paranet. Jadi plastik UV dan paranet tidak boleh saling tumpang tindih juga, harus atas bawah berjeda. Yang paling atas paranet dan yang paling bawah UV, itu yang paling standarnya. Kalau dibalik nanti akan gerah, kalau ditempelkan gerah, kalau ditempelkan balikan gini juga gerah. Jadi harus paranet di atas, UV di bawah. Karena kenapa seperti itu? Karena kita harus menguasai bahwa paranet ini hanya ada fungsinya sebagai penyaring panas, penyerap panas, penyaring panas sesuai persenan yang kita beli. Misalkan 60%, 40%, 70% atau 85%. Nah, itu tergantung paranet yang kita beli. Jadi di situ panas yang masuk ke dalam itu sesuai persentase penyaringannya, terus cahaya yang masuk juga sesuai dengan penyaringannya, persenan yang kita beli. Jadi saat di situ paranet kita warna hitam itu adalah sebagai penyerap panas
penahan panas. Kalau ditempelkan dengan plastik UV, dia akan dibiaskan ke bawah, jadi tidak ada gunanya untuk penyaring panasnya itu tidak ada fungsinya, hanya sebatas penyaring nanti jumlahnya cahaya yang masuk, ya kapasitas cahaya yang masuk saja, tapi untuk panasnya di bawah tetap gerah. Tapi kalau berjeda tidak. Jadi kalau berjeda nanti cahayanya yang masuk itu berapa persen sesuai saringan paranet yang kita beli, nanti dibiaskan ke bawah itu akan merata sesuai saringannya, dan untuk panasnya dia akan tersaring sesuai persentasenya gitu, karena dia tidak nempel dengan plastik UV-nya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau buat greenhouse, kalau saran saya jangan sampai ditempelin ya. Kalau ditempelin di dalam itu nanti akan gerah banget. Gerah itu untuk aglonema yang sudah beradaptasi ini mungkin aman-aman saja, tapi untuk teknik-teknik pembudidayaan dan berbagai macam teknik pembudidayaan, misalkan angkat induk, pucukan cacahan segala macamnya, nah itu akan berkendala. Di prosentasenya akan lebih kecil ke tingkat kehidupannya dibandingkan dengan suhu yang standar. Jadi suhu standar itu menurut saya adalah suhu saat kita berada di bawah pohon-pohon rindang, di situ tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, hangat saja, dan airnya juga semilir, enak banget. Nah itu adalah suhu standarnya di aglonema. Insya Allah dengan metode seperti itu semua teknik pembudidayaan akan bisa dilakukan. Itu sebagai contoh buat teman-teman saat kita bermain aglonema, yang perlu kita siapkan adalah yang pertama itu kandangnya atau greenhouse-nya, agar saat kita membeli tanaman yang mahal ataupun yang murah semuanya bisa hidup optimal atau maksimal, karena nanti dari tingkat pembelajarannya akan lebih sulit saat kita punya tanaman itu berada di greenhouse atau tempat yang tidak standar. Tahu-tahu ada penyakit ini penyakit itu ya, patah pinggang, busuk batang, busuk akar, daun lonyot, tangkai melepes. Nah ini akan banyak resiko, akan banyak permasalahan yang akan timbul. Nah jadi nanti sebelum kita menguasai aglonema sudah jenuh dulu, sudah kapok dulu gitu ya. Padahal problemnya bukan di medianya, bukan di perawatannya, bukan, tapi karena suhunya yang enggak standar gitu loh. Jadi kontaminasi bakteri juga nanti akan terjadi, kebusukan batang, jamur segala macamnya juga nanti akan terjadi. Itu yang menyebabkan nanti kita jenuh untuk belajar di aglonema. Tapi kalau suhunya sudah standar gini, tingkat permasalahan dalam greenhouse ini nanti akan cepat terselesaikan. Misalkan di saya ini kok ada daunnya busuk gitu kan, saya ingatkan, oh ternyata iya ini sudah sebulan nggak saya fungi, misalkan seperti itu kan. Terus oh ini dimakan ular, atau iya ini belum tak insektisida. Nah itu akan jauh lebih cepat teratasi dari problem-problem yang kita punya saat kita sudah punya greenhouse yang standar untuk pembudidayaan aglonema. Nah itu teman-teman, jadi ini modal dasarnya di situ. Setelah itu kalau kita sudah punya greenhouse, tinggal nanti kita beli tanaman sesuai apa yang kita mau. Tapi yang paling pokok media tanam itu sudah kita punya yang valid, pola perawatan yang konsisten itu harus sudah kita lakukan. Nah insya Allah dengan metode perbanyakan aglonema itu kita akan bisa melakukan gitu ya. Masalah cacah mencacah itu urusan belakang, yang pasti suhu sudah standar, kita bisa merawat sampai dia dewasa, sampai beranak, bisa angkat induk, itu sudah bagus banget untuk awal bermain aglonema, karena itu sudah bisa menghasilkan dengan metode seperti itu. Kalau model mencacah segala mangkat induk dengan daun pancingnya banyak segala macam, nah itu teknik tambahan untuk memodifikasi teknik pembudidayaan untuk mengejar timing waktu yang lebih tepat gitu ya teman-teman. Nah mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk mengawali sebelum kita beredukasi dan mereview. Oke, langsung aja kita untuk review tanian kita yang dalam sungkup, karena kemarin ada yang pengen tahu gimana hasilnya. Ayo cekidot. Oke teman-teman, kali ini kita akan memberikan review terkait hasil kemarin sungkupan yang kita lakukan bareng-bareng di tanggal 25 Februari kemarin ya teman-teman. Hasilnya seperti apa? Nah ini sungkupan yang sudah kita lakukan kemarin, hasilnya nanti kita lihat bareng-bareng ya teman-teman, seperti apa nanti hasilnya gitu ya teman-teman. Yuk langsung bisa di set agak dekat, kita buka dulu ya teman-teman. Aduh, ini 1 bulan, kurang lebih 1 bulan, ini 25 Februari, berarti belum ada 1 bulan ya, belum ada 1 bulan, kurang sekitar berapa ya, seminggu lagi ya. Tuh sampai ininya putih teman-teman ya. Oke, kita ternyata masih seger ini teman-teman, masih seger. Kita cross check dulu. Yang biasanya pucukan itu
tumbuh tunasnya tumbuh akarnya cepat. Nah ini kita lihat, ini masih lembab ternyata teman-teman. Oh ini sudah berakar ternyata. Oh sudah berakar. Kasih yang lainnya. Nah ini untuk cacahan bonggolannya kita lihat dulu. Bonggolannya apakah sudah berakar juga? Oh sudah berakar nih teman-teman. Nih sudah berakar ternyata ya. Ini sudah berakar. Sudah berakar. Ini belum ada sebulan ya. Oh tuh sudah berakar ya. Kelihatan. Nah sudah berakar. Oke. Nah kita kembalikan lagi. Yang lainnya kita lihat. Siapa tahu hanya keberuntungan ya. Nah, jadi kita lihat yang lainnya lagi. Nah ini yang daun paling pucukan. Oh ini juga sudah berakar teman-teman tuh ya. Ini sudah berakar tuh ya. Tuh sudah berakar. Jadi alhamdulillah aman. Jadi daunnya juga masih seger-seger. 1 bulan ini tidak kita siram ya. Untuk ini apa ini? Ini juga sisik bag. Oh ini juga sudah berakar alhamdulillah. Oh ya ini sudah berakar juga. Oke bagus. Berarti aman, 1 bulan sudah tumbuh akar ternyata ya teman-teman. Nah, ini juga, oh ini juga sudah muncul akarnya ya teman-teman. Nih, muncul akarnya juga. Oke, berarti aman. Kita tahan lagi dia sampai bertunas aja di dalam ya teman-teman. Nah ini untuk pucukan ini apakah dia sudah? Oh ini juga sudah berakar, alhamdulillah sudah berakar juga. Aman. Oke, berarti 1 bulan ini besok nanti kita biarkan aja di dalam sini ya teman-teman untuk eksperimen juga lagi apakah mampu saat dia berada di dalam selama 1 bulan ya teman-teman. Dalam 1 bulan nanti hasilnya akan jadi seperti apa. Itu ya teman-teman. Oke, lanjut kita tutup kembali aja. Kita tutup kembali. Kalau misalkan seperti ini ditaruh di luar itu sebenarnya sudah berani ya teman-teman. Sebenarnya sudah berani kita taruh di luar biar apa namanya adaptasi dengan suhu yang di luar itu dia sudah berani sebenarnya teman-teman. Tapi kita coba yang namanya edukasi, kita tahan sampai dia bertunas di dalam ya teman-teman. Jadi biar teman-teman juga bisa paham apabila saat ini dibiarkan di dalam itu hasilnya nanti akan seperti apa. Nah jadi ini 1 bulan hasilnya seperti itu. Nanti pas 1 bulannya akan seperti apa. Nah nanti kita reviewkan bareng-bareng gitu ya teman-teman. Nah ini untuk review hasil dari sungkupan di tanggal 25 Februari 2025 ya itu ya teman-teman. Oke sekarang kita lanjut untuk edukasi terkait pengangkatan indukan agar daun atasnya tidak mengecil. Nah itu seperti apa metodenya. Nah jadi buat teman-teman itu pesunya mbak, pesu sama pesunya. Nah cara mengangkat induk yang pas agar daun atasnya nanti tidak begitu mengecil signifikan. Jadi buat teman-teman yang pengen mengangkat induknya dengan akarnya yang enggak begitu banyak, jadi intinya akarnya lebih sedikit dari akar awalnya ya, karena otomatis induknya diangkat, bonggolnya ditinggalkan, akarnya juga berkurang. Nah biar tidak mengecil itu treatmentnya seperti apa. Nah kita mulai aja, kita coba untuk angkat indukannya ya. Kita coba untuk angkat indukannya dulu. Kita angkat indukannya dulu di sini. Oke. Nah ini kita angkat indukannya dulu ya teman-teman. Ini kita angkat indukannya di sini, bawa akar sekian. Habis itu funginya fungi nagui plastik nagui. Nah habis itu kita olesi dulu fungisidanya di sini ya. Ini olesi fungisida. Dan habis itu kita timbun lagi. Ini akarnya sampai ke bawah-bawah teman-teman. Oke, yang ini juga kita kasih fungisida.
Oke. Seperti biasa kita pakai andalan Media Premium Collection ya. Kita pakai andalan Meditech Premium Collection. Nah, ini di harga 50.000 beratnya 2,5 kg. Kalau yang kecil harganya 25.000 beratnya 1,2 kg. Oke. Nah, ini kita ada stok semalam mana tuh ya? Semalam buat edukasi. Nah, ini. Nah, ini yang kecilnya ini kita stok, ada stok. Saya taruh di sini. Oke. Nah, buat teman-teman yang menanam dengan akar yang minim seperti ini, potnya jangan terlalu gede-gede. Kita pakai pot ukuran 10 dulu ya. Kita pakai pot ukuran 10. Terus kita tanam lagi di sini. Seperti ini ya. Kita masukkan. Kalau teman-teman sudah ada pupuk slow release, boleh langsung dikasih pupuk slow release-nya ya. Pupuk slow release-nya tadi tak taruh mana kok lupa. Karena lupa sudah usah dikasih. Oke, kasih belakangan aja. Nah, ini kita kasih pupuk slow release langsung bisa karena sudah berakar ya. Tapi misalkan tidak juga nggak apa-apa, karena habis ini kita rendam menggunakan air atonik ya. Habis itu kita rendam menggunakan air atonik seperti ini teman-teman. Nah, ini kita angkat induk kemarin, kita potong. Alhamdulillah nih sudah ditaruh di atas baru kemarin. Ini masih kencang teman-teman. Masih kenceng. Nah, ini masih kenceng. Oke, kita tanam seperti ini. Habis itu nanti langsung kita siram teman-teman. Habis langsung kita siram, kita rendam menggunakan air atonik seperti itu. Nah, nih teman-teman seperti ini. Habis itu nanti langsung kita rendam menggunakan air atonik. Nah, oke, kita siram dulu. Jeda, Mbak. Ya, oke. Nah, ini langsung ini boleh disut di sini, Mbak, untuk airnya ya. Nih, airnya ini kita sediakan air sekitar 1 liter. Nanti untuk pemakaian atoniknya sekitar 3 mili ya. Atoniknya 3 ml. Kita pakai di sini untuk perendamannya ya, teman-teman. Tuh, kita kasih 3 mili, sekitar 3 mili. Udah cukup. Nanti setelah hasil perendaman ini selesai, nanti teman-teman boleh menggunakan air ini untuk penyiraman tanaman yang lainnya. Nah, kita rendam di sini. Nah, itu ya. Kita rendam di sini paling tidak 1 hari 1 malam. Kalau saya maksimal 2 hari ya. Maksimal 2 hari. Setelah direndam 2 hari, baru nanti kita kasih tatakan yang pendek seperti ini ya. Pendek seperti ini menggunakan air yang biasa. Itu teman-teman, itu sampai 1 bulan kita rendam pakai tatakan ini 1 bulan. Setelah itu sudah kita rendam, insya Allah pupus berikutnya sudah tidak mengecil lagi gitu teman-teman. Nah, ini untuk pengangkatan induk dari indukan yang kita angkat agar indukannya tidak mengecil gitu teman-teman. Nanti indukannya tidak mengecil, caranya seperti itu teman-teman. Oke, ini untuk pengangkatan induk buat teman-teman yang kemarin ada kendala sering busuk, sering mengecil. Nah, satu problemnya karena setelah dipotong teman-teman tidak direndam menggunakan air atonik atau air B1. Nah, ini untuk mencegah kestresan gitu ya teman-teman. Nah, terus pemakaian pot tidak boleh gede, misalkan karena ini tanamannya pot awalnya pokok 12, terus kita kembalikan ke pot 12 lagi. Kalau beruntung aman ya, kalau tidak beruntung, nah ini mending di double seperti ini dulu. Nah, direndam seperti ini akan jauh lebih bagus teman-teman. Jadi kalau mau rendam seperti ini, boleh seperti ini modelnya. Nah, ini nanti ditiriskan. Kalau sudah di double pot seperti ini, teman-teman nggak perlu harus ditatai, direndam pakai tataan, nggak perlu. Gini aja. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini kan sudah bagus juga, proporsional juga, meskipun di dalamnya potnya kecil. Tapi pot itu harus disesuaikan dengan jumlahnya akar. Tidak boleh langsung dengan pot yang gede tapi akarnya minim seperti itu. Nah, nanti kelembaban di dalam terlalu tinggi, akarnya tidak mampu untuk menghabiskan kelembaban, alhasil nanti akarnya malah pada busuk gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka mengangkat induk, karena ini proses angkat induk itu adalah proses bertani yang paling sederhana, paling aman sebenarnya. Tapi kalau salah metodenya teman-teman bisa fatal gitu loh teman-teman ya. Jadi media harus disesuaikan. Makanya
dengan mengangkat induk 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali, asumsinya nanti untuk mencegah kesetresan, media yang sudah dipakai itu bisa dicampur dengan media yang baru karena usianya baru 3 bulan. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti tanaman itu akan jauh lebih cepat beradaptasi dibandingkan langsung menggunakan media yang baru tanpa ada perlakuan khusus seperti ya direndam pakai air atonik, ya, terus di double pot untuk meningkatkan tingkat kelembaban yang tinggi tapi tidak dengan kelembaban yang air terlalu kenceng, terlalu banyak. Nah, metodenya dengan double pot seperti ini. Kalau direndam kelembabannya kan dengan banyaknya air, tapi kalau dengan double pot seperti ini kelembabannya hanya dengan oksigen murni dari sekitar rongga pot yang ada di pot besarnya itu, sehingga di dalam itu medianya akan lebih dingin seperti itu. Ini akan jauh lebih aman, tapi kita konsisten untuk penyiraman 2-3 hari sekali dengan metode seperti ini, dan nanti ditaruhnya di tempat yang lebih teduh dulu seperti itu. Tapi tetap proses awal harus direndam menggunakan air biasa yang bersih atau air atonik, tapi saran saya menggunakan air atonik saja, itu sudah cukup. Jadi sebenarnya simpel ini, tapi kalau ini tidak runtun step by step dilakukan, nanti akan menyebabkan tanaman tidak cepat beradaptasi. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu edukasi kali ini yang bisa kita sampaikan terkait mengangkat indukan agar indukannya tidak stres atau tidak mengecil ataupun aman berikutnya. Jadi kita untuk penggolannya juga aman, batang atasnya juga aman, gitu ya teman-teman. Mungkin ini yang bisa kita berikan buat teman-teman semua, edukasi ringan buat teman-teman yang pemula untuk bertani secara sederhana, yaitu mengangkat indukan. Mungkin ini yang bisa kita berikan. Apabila teman-teman nanti berminat dengan media yang kita berikan atau yang kita olah, nanti bisa langsung WhatsApp di nomor yang sudah kita sematkan di videonya. Boleh dicoba spektakuler apa media kita ya untuk semua teknik pembudidayaan. Gitu ya teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.